Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian, edisi hari Selasa, tanggal 14 September 2021. Hari ini, gereja merayakan Pesta Salib Suci. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, menurut rencana penyelamatan umat manusia, Engkau menghendaki Putra-Mu terkasih menanggung derita dan wafat di salib. Semoga kami di dunia ini mengakui karyanya yang mulia dan kelak di surga menikmati ganjaran penebusannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan pada pesta salib suci ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja semesta merayakan pesta salib suci. Berbicara tentang salib, tentu tidak bisa dilepaskan dari Yesus Kristus yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam tradisi kuno, salib digunakan untuk menghukum orang-orang yang mempunyai kesalahan berat, dan hukuman ini sangat menyakitkan baik secara fisik maupun psikis. Yesus mengalami beratnya hukuman salib itu bukan karena Ia mempunyai kesalahan, tetapi karena cintanya yang paling radikal untuk kita, sehingga Ia rela menanggung kesalahan dan dosa kita. Karena cintanya begitu mendalam kepada kita, maka kita yang seharusnya layak untuk disalibkan menerima hukuman yang maha berat itu. Tetapi oleh karena cintanya begitu mendalam kepada kita, maka Yesus rela untuk menanggung semuanya itu demi untuk kita. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, salib menjadi suci karena di atas salib itu tergantung Yesus, pribadi yang suci, yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk keselamatan kita. Peristiwa salib itu juga membuat kita percaya bahwa Ia benar-benar wafat, tetapi kemudian bangkit pada hari ketiga. Ia telah mampu mengalahkan maut, dan maut tidak lagi berkuasa atas Dia.
dan atas orang-orang yang percaya kepada Dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang-orang beriman, kita memandang dan merenungkan salib bersama dengan kebangkitan Kristus. Dengan demikian, kita kuat memanggul salib hidup kita, karena kita selalu bersama-sama dengan Kristus. Maka kita juga akan mengalami kebangkitan seperti Dia. Bagi orang-orang percaya, salib adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Karena Yesus sendiri sudah berkata, "Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari." Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian salib yang bagi orang Yunani adalah sebuah kebodohan, salib yang bagi orang Ibrani adalah sebuah hukuman, tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, salib adalah sumber keselamatan. Karena melalui salib itulah Tuhan telah menawarkan rahmat keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Maka sebagai murid-murid Yesus, kita pun diajak untuk selalu memanggul salib kita dalam kehidupan kita. Dan kita jangan pernah menyerah untuk memanggul salib kita masing-masing. Karena salib merupakan kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena bagi kita, di balik salib itu tersingkap rahmat keselamatan yang telah ditawarkan oleh Allah kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau hari ini gereja merayakan pesta salib suci, itu berarti kita sebagai orang-orang Katolik semakin diajak untuk merenungkan dan menghayati bahwa hendaklah dalam seluruh kehidupan kita setia memanggul salib kita masing-masing untuk menuju kepada kesempurnaan hidup bersama dengan Dia. Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih, kita setia di jalan salib kita masing-masing. Semoga pada akhirnya kita akan mengalami kebangkitan mulia seperti yang dialami oleh Kristus Sang Penyelamat kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.